Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita nanti selama 4 kali pertemuan ke depan akan membahas metabolisme karbohidrat. Selanjutnya nanti adalah metabolisme protein. Sedikit saya ulang apa itu metabolisme. Jadi metabolisme itu adalah proses pembentukan atau penguraian, ya. Jadi intinya adalah pembentukan atau penguraian. Penguraian apa? Penguraian zat di dalam sel yang disertai dengan adanya perubahan energi. Itu yang kita sebut sebagai metabolisme. Kemudian kenapa metabolisme karbohidrat ini penting kita pelajari, ya. Jadi yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan di mata kuliah pangan dan gizi, bahwa glukosa adalah sumber energi utama, ya. Kemudian kadar glukosa dalam darah itu harus seimbang antara 80 sampai 120 gram per desiliter. Kenapa ini harus diseimbangkan? Karena kalau berlebih atau berkurang, ya, dari kadar normal nanti akan mengalami gangguan kesehatan. Kalau berlebih nanti akan mengakibatkan hiperglikemia, jadi akan nanti merusak pankreas. Salah satunya nanti adalah penyakit diabetes mellitus atau DM atau kencing manis. Kemudian kalau kekurangan nanti akan mengakibatkan hipoglikemia, ya, kurang energi, lemah, lesu, letih, dan lain sebagainya. Jadi apa yang akan kita pelajari dalam metabolisme karbohidrat ini? Jadi nanti kita akan mempelajari yang pertama adalah katabolisme, yang kedua adalah anabolisme. Di mana katabolisme ini nanti fokus mempelajari respirasi, di mana respirasi nanti adalah secara aerob maupun anaerob, ya. Anaerob nanti fermentasi, kemudian kalau aerob itu glikolisis hingga nanti sampai transfer elektron. Kemudian nanti untuk yang anabolisme itu akan kita pelajari fotosintesis, di mana di situ ada reaksi terang dan reaksi gelap. Baik, untuk proses anabolisme bedanya dengan katabolisme. Jadi anabolisme itu adalah membutuhkan energi, ya, sehingga nanti kita sebut sebagai endergonik, ya, atau endotermik. Sebaliknya untuk katabolisme itu membebaskan energi atau menghasilkan energi, kita sebut sebagai eksergonik ataupun eksotermik. Dua-duanya, anabolisme maupun katabolisme, itu membutuhkan enzim. Kita akan lihat satu persatu. Kita akan mempelajari dulu anabolisme karbohidrat, ya. Jadi anabolisme itu intinya adalah penyusunan, ya. Penyusunan apa? Proses menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Jadi anabolisme itu penyusunan dari senyawa organik yang kecil-kecil, ya, yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Contohnya adalah apa? Fotosintesis. Di mana proses fotosintesis itu adalah penggunaan energi cahaya, ya, untuk membentuk senyawa C6H12O6 glukosa, ya, dari CO2 dan H2O. Kalian saya kira sudah sangat paham, ya, jalannya reaksinya, di mana air dan karbon dioksida sebagai bahan utamanya, kemudian nanti dibantu oleh energi cahaya, nanti akan menghasilkan glukosa dan air serta oksigen. Dimana kalau proses fotosintesis itu terjadi di kloroplas, ya, dimana kloroplas nanti ada
istilah yaitu stroma. Ini tempat glukosa terbentuk ya dari CO2 dan H2O. Kemudian yang kedua itu adalah tilakoid, di mana tilakoid ini fungsinya untuk menangkap energi cahaya dan mengubah ke energi kimia. Ini ya struktur dari kloroplas ya, mirip dengan sandal gitu ya, dimana ini adalah membran luar, outer membran ya, kemudian ini membran dalam ya, kemudian di antara membran luar dan membran dalam itu ada intermediate space, jadi ada space-nya. Nah, ini tadi yang kita sebut sebagai stroma. Jadi stroma itu adalah yang ini ya, yang warna hijau kekuningan ini kita sebut sebagai stroma. Kemudian ya, tilakoid itu adalah yang ini ya, yang ini yang seperti bentuk tower ini, di mana tower ini terdiri dari lapisan-lapisan. Kalau satu lapis saja itu kita sebut sebagai tilakoid ya, ini adalah tilakoid. Sedangkan kalau kumpulan dari tilakoid kita sebut sebagai grana ya. Ya, nanti kita akan mempelajari reaksi terang dan reaksi gelap ya untuk fotosintesis ini, di mana reaksi terang nanti tergantung dari cahaya, reaksi gelap itu tidak tergantung dari cahaya. Kalian bisa melihat gambar di bawah bahwa nanti hasil dari reaksi terang nanti akan digunakan oleh reaksi gelap ya. Sebaliknya hasil dari reaksi gelap nanti akan digunakan oleh reaksi terang ya. Baik, kita akan mempelajari satu persatu. Reaksi terang itu intinya adalah proses penyerapan foton. Foton itu adalah energi cahaya dan mengubahnya menjadi ATP dan NADPH. Ya. Intinya reaksi terang ini produknya ya yang akan dihasilkan adalah ATP dan NADPH. ATP itu adalah adenosin trifosfat ya, mempunyai 3 atom P atau fosfat. Terjadi di membran tilakoid. Tadi sudah saya sampaikan ya, struktur dari kloroplas di tilakoid, kemudian di membrannya, di lapisan tilakoidnya ya, di permukaan tilakoidnya. Karena dia reaksi terang, maka waktu yang terjadi biasanya adalah siang hari. Zat yang dibutuhkan adalah air. Kemudian di dalam reaksi terang nanti ada istilah fotosistem 1 dan fotosistem 2. Yang perlu kalian ingat, fotosistem 1 ini kita sering sebut sebagai P700 karena fotosistem ini ya, dia bisa menangkap panjang gelombang dari cahaya tadi ya, 700 nanometer. Sedangkan yang kedua, fotosistem 2 itu kita sebut sebagai P680 ya, karena dia menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Baik, ini adalah reaksi terang, di mana nanti reaksi terang masih dibagi lagi menjadi non-siklik dan siklik ya. Bedanya apa siklik dengan non-siklik nanti ada di slide berikutnya. Baik, ini adalah proses terjadinya reaksi terang atau kita sering menyebut sebagai fotosintesis. Coba kalian perhatikan gambar di slide tersebut ya. Sebelum saya ingin menerangkan bagaimana mekanisme atau jalannya proses fotosintesis, jadi ada beberapa item yang perlu kalian perhatikan ya, di mana ya proses fotosintesis ini yang pertama, item pertama itu adalah PS2 atau fotosistem 2 atau P680 ya. Kemudian yang kedua itu adalah
sitokrom B6F ya, sitokrom B6F ya, item-itemnya. Kemudian yang ketiga itu adalah PS1 alias P700 atau fotosistem 1 ya. Kemudian berikutnya itu adalah FNR. Ini sangat panjang, ferredoxin NADP reduktase atau kita sering menyebut FNR. Kemudian nanti ada terakhir adalah ATP sintase. Baik, tadi unit-unit sudah kita pelajari ya. Berikutnya yang perlu kalian pahami juga, di antara unit-unit misalkan fotosistem 1, fotosistem 2, kemudian sitokrom B6F, ini ada carrier atau pembawa ya. Pembawa apa? Nanti ada pembawa elektron ya. Jadi pembawa atau carrier ini akan membawa dari tempat satu ke tempat berikutnya, nanti kembali ke tempat semula ya. Jadi ketika kita belajar proses fotosintesis ini ya, nanti ada beberapa carrier atau pembawa ya. Jadi pembawa ini nanti yang pertama adalah plastoquinon ya, ini dia nanti akan membawa dari fotosistem 2 menuju sitokrom B6F ya. Kemudian plastocyanin dia akan membawa dari sitokrom B6F menuju fotosistem 1, dan yang terakhir nanti adalah ferredoxin ya. FD ini adalah ferredoxin, dia nanti akan membawa elektron dari fotosistem 1 menuju FNR. Baik. Coba diperhatikan penjelasan saya terkait dengan proses fotosintesis. Sebenarnya nanti penjelasannya ada di slide berikutnya, nanti bisa kalian baca. Saya ingin menjelaskan supaya kalian lebih mudah mengerti. Jadi, foton atau energi cahaya ya, ini nanti akan mengenai permukaan dari daun ya, di mana daun tadi mengandung kloroplas. Ya. Energi cahaya ini nanti ya akan mengenai fotosistem 2 ya, karena fotosistem 2 tadi menangkap 700 nanometer gelombang cahayanya. Karena dia bisa menangkap gelombang cahaya ya, maka dia akan mengakibatkan elektron. Jadi elektron ini yang dilambangkan dengan E ini ya, tereksitasi atau terlempar keluar dari orbitnya, sehingga nanti dia akan lepas ya. Karena energi cahaya dari matahari tadi ya, dia akan membuat elektron di fotosistem 2 akan terlepas. Elektron yang terlepas tadi ya nanti akan ditangkap oleh plastoquinon ya. Jadi elektron tadi ya, dia nanti akan lepas ditangkap oleh plastoquinon, di mana plastoquinon ini nanti akan membawa elektron ya menuju ke sitokrom B6F. Setelah nanti membawa ke sitokrom B6F ya, elektron nanti akan dibawa oleh plastocyanin menuju mana? Menuju ke fotosistem 1 atau P700. Sama halnya dengan fotosistem 2, fotosistem 1 ya, ini juga bisa menangkap gelombang cahaya ya, sehingga nanti elektron juga akan mengalami eksitasi atau keluar dari orbit sehingga nanti lepas, sehingga nanti diterima oleh ferredoxin. Oleh ferredoxin nanti elektron akan dibawa ke FNR, di mana elektron nanti digunakan untuk membantu proses pembuatan NADP menjadi NADPH. Selanjutnya, tadi sudah saya sampaikan ya, bahan utama dari reaksi terang itu adalah air ya. Sama halnya tadi, air tadi akan terkena oleh cahaya dan nanti akan kita sebut sebagai fotolisis. Apa itu fotolisis? Terpecahnya molekul air menjadi hidrogen dan oksigen ya. Di mana senyawa hidrogen ini ya nanti akan digunakan oleh ATP sintase ya,
mengubah ADP menjadi ATP. Ya. ADP itu adenosin difosfat, atom fosfatnya ada 2 ya. Karena ketambahan satu atom fosfat inorganik ya, ditambah dengan bantuan atom hidrogen hasil dari fotolisis tadi ya, nanti akan menjadi ATP, adenosin trifosfat. Maka dari itu unit ini kita sebut sebagai ATP sintase atau proses pembuatan ATP ya. Seperti itu ya cerita secara singkat bagaimana proses fotosintesis itu berjalan ya. Nanti sehingga reaksi terang nanti akan hasilnya ada 2, NADPH dan ATP. Ini ya sudah saya tulis kalau kalian tadi tidak sempat mengikuti. Bisa dibaca lagi ya. Intinya adalah sama. Tapi yang saya jelaskan di gambar tadi secara singkatnya ya. Baik, tadi adalah non siklik ya. Sekarang adalah siklik. Bedanya adalah kalau siklik, ya namanya siklik itu kan siklus ya. Jadi start dari A gitu ya, nanti berjalan kemudian berakhir di A gitu. Sedangkan yang kita pelajari tadi secara panjang dan lebar terkait dengan fotosintesis non siklik ya. Itu tadi dia tidak kembali lagi ke fotosistem 2 di mana elektron berasal pertama kali. Sedangkan kalau siklik ini ya, dia dari fotosistem 1 ya, sehingga nanti elektron tereksitasi gitu ya, sehingga berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain, sehingga nanti dia akan kembali ke fotosistem 1. Ini mekanismenya ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ya, ini bedanya. Jadi kalau siklik itu dia kembali lagi ke awal gitu ya, sedangkan non siklik dia tidak kembali lagi ke awal ya, tidak ada panah kembali ke awal.